Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haris. Perkenalkan, nama saya Laksamana Putra Lisdono dengan NRP terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 1 dan chapter 2 dari buku Fisikal Geologi Earth Revealed yang mana hasil belajar pribadi saya. Langsung saja masuk pada chapter 1. Chapter 1 ini akan menjadi dasar untuk memahami seluruh isi dari bab Fisikal Geologi Artificial, yang mana kita akan mengenal apa itu geologi, bagaimana ilmu ini membantu kita memahami sejarah bumi, lalu bagaimana proses-proses alam membentuk planet tempat kita tinggal. Kita juga akan melihat bagaimana bumi bekerja sebagai satu sistem yang besar dengan adanya lapisan seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer yang saling berinteraksi. Melalui bab ini, kita juga akan mulai melihat bahwa setiap gunung dan sungai itu, atau bahkan batuan kecil sekalipun, punya sejarah atau cerita panjang tentang perubahan bumi selama jutaan tahun. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu siapa sih yang membutuhkan geologi? Nah, geologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bumi terbentuk, bagaimana ia berubah, dan bagaimana proses-proses di dalamnya bekerja. Ilmu ini penting bukan hanya bagi para ilmuwan, tapi menurut saya juga semua orang, karena hampir setiap kehidupan manusia bersinggungan dengan geologi. Mulai dari perencanaan bangunan, pencarian sumber daya alam, hingga mitigasi bencana. Semuanya membutuhkan pemahaman tentang bagaimana bumi berfungsi. Lalu selanjutnya adalah menyediakan hal yang kita butuhkan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana geologi itu membantu manusia memenuhi berbagai kebutuhan hidup melalui pemanfaatan sumber daya alam. Ilmu geologi itu tidak hanya mempelajari batuan dan tanah saja, tapi juga menjelaskan asal-usulnya, asal-usul dari bahan mentah yang kita gunakan setiap hari seperti logam, minyak, batu bara, hingga air tanah. Semua bahan itu berasal dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Sebagai contoh, ini di sini terdapat gambar 1.1, yang mana gambar ini tuh memperlihatkan bagaimana sumber daya bumi dibutuhkan hanya untuk membuat satu pensil kayu. Bagian logam di ujung pensil berasal dari tembaga dan seng, bahan yang ditambang dari kerak bumi. Lalu besi digunakan untuk membuat mesin pabrik yang memproduksi pensil. Pigmen warna pada cat pensil berasal dari berbagai mineral yang memberikan warna alami. Sementara itu grafit dalam pensil adalah bentuk alami karbon yang juga ditambang dari kerak bumi. Bahkan, minyak bumi dibutuhkan untuk memproduksi cat, bahan plastik, dan pelapis pada pensil tersebut. Nah, dari satu contoh ini saja, kita bisa melihat betapa pentingnya geologi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan geologi, kita dapat menemukan, menambang, dan mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tidak cepat habis dan tetap aman bagi lingkungan. Selain itu, analisis batuan dan mineral juga menjadi dasar bagi banyak industri, mulai dari konstruksi, energi, hingga teknologi modern. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke melindungi lingkungan. Nah, pada bagian ini, kita itu akan membahas bagaimana ilmu geologi berperan penting dalam melindungi lingkungan hidup. Contohnya adalah geologi itu nggak cuma berbicara tentang batuan atau gunungan, tetapi juga tentang bagaimana aktivitas dari manusia yang mempengaruhi kondisi fisik bumi. Nah, dengan cara memahami struktur dan proses geologi, kita tuh bisa menilai dampak dari kegiatan manusia, seperti contohnya penambangan, pembangunan, atau penggundulan hutan terhadap kestabilan tanah dan sumber daya air. Lalu salah satu alat penting dalam bidang ini itu adalah eh, pemahaman kita mengenai seberapa penting sih kita menjaga bumi ini untuk generasi-generasi ke depannya. Oke, selanjutnya adalah menghindari bahaya geologi. Nah, kita juga tahu bumi itu adalah planet yang dinamis dan setiap pergerakan di dalam bumi ini bisa menimbulkan bahaya bagi kehidupan di permukaannya. Bahaya geologi seperti bumi
gempa bumi, letusan dari gunung berapi, lalu ada tanah longsor, itu merupakan konsekuensi dari aktivitas internal bumi. Nah, seperti contoh di sini, ini kita dapat melihat dampak dari tsunami pada India, yang mana semua rumah dan semua yang ada di sana hancur hingga warga-warga harus mengungsi. Lalu juga ada ini pada gambar 123. Ini ditunjukkan gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004. Nah, peta wilayah Samudra Hindia ini yang menunjukkan eh, perkiraan gempa dan negara serta garis pantai tempat orang terbunuh. Jadi di sini terdapat banyak data. Indonesia di sini seperti 2000 hutan, agrikultur, urban area yang digambarkan pada peta ini. Lalu selanjutnya adalah memahami lingkungan sekitar kita. Nah, eh, kita dapat memahami dengan cara seperti bentuk muka bumi, gunung, lembah, sungai, dan dataran. Semuanya itu kan pasti memiliki sejarah yang panjang yang bisa dijelaskan melalui ilmu geologi. Setiap batuan, setiap lapisan tanah adalah catatan tentang bagaimana bumi itu berevolusi dari jutaan tahun yang lalu. Dengan mempelajari geologi, kita tuh bisa belajar membaca bahasa bumi. Kita tahu bagaimana gunung terbentuk, bagaimana sungai mengalir, dan mengapa tanah di suatu tempat lebih subur dari tempat lain. Pemahaman ini membuat kita lebih menghargai lingkungan sekitar dan sadar bahwa bumi terus berubah. Lalu sistem bumi. Nah, kita kembali. Bumi itu adalah satu sistem besar yang terdiri dari 4 komponen utama: atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan litosfer. Nah, keempat sistem ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi, membentuk keseimbangan yang dinamis. Ilmu geologi ini berperan untuk memahami keterkaitan agar manusia bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan keseimbangan alam yang ada. Dengan begitu, kita tidak hanya mempelajari bumi, tapi juga belajar bagaimana hidup bergampingan dengan sistemnya yang ada. Nah, pada slide ini, tinjauan biologi fisik, konsep-konsep penting. Saat ini kita masuk ke bagian penting dalam biologi fisik nih. Secara sederhana, biologi fisik itu kan adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari material penyusun bumi, serta proses-proses yang membentuk dan mengubahnya. Jadi, di sini kita belajar bagaimana bumi bekerja, mulai dari gerakan lempeng, pembentukan gunung, hingga proses erosi yang terjadi di permukaan. Jadi dalam geologi fisik ini ada 2 jenis proses utama. Yang pertama adalah proses internal, yaitu proses yang berasal dari energi panas di dalam bumi seperti aktivitas vulkanik, tektonik, dan pembentukan pegunungan. Sementara itu, proses eksternal itu berasal dari energi luar, terutama dari matahari, dan mencakup pelapukan, erosi, serta pengendapan sedimen. Nah, kedua jenis proses ini saling melengkapi dan menciptakan siklus geologi yang terus berlanjut selama jutaan tahun, mulai dari jutaan tahun sebelumnya hingga jutaan tahun setelahnya. Nah, konsep-konsep penting dalam geologi fisik ini itu meliputi siklus batuan. Itu juga menjelaskan tuh bagaimana batuan terbentuk, berubah, dan mungkin didaur ulang oleh alam. Kemudian ada isostasi, yaitu keseimbangan kerak bumi terhadap mantel di bawahnya, dan juga waktu geologi yang menggambarkan rentang waktu sangat panjang dalam sejarah bumi. Nah, kalau kita lihat dari gambar 1D5 ini, di sisi kiri slide, kita ditunjukkan oleh 2 contoh sederhana dari mesin panas. Cara yang bagus untuk menggambarkan bagaimana bumi kita bekerja. Nah, pada bagian A ini, terlihat sebuah lampu lava di mana gumpalan merah ini dari cairan dalamnya dipanaskan dari bawah sehingga naik ke atas, lalu mendingin, lalu suhunya kembali normal di bagian atas dan tenggelam kembali. Ini mirip dengan proses konveksi di dalam mantel bumi, di mana material panas tuh naik ke atas permukaan dan material dingin turun ke bawah. Nah, lanjut pada gambar B, ditunjukkan sebuah teko yang memanaskan udara hingga memutar kincir angin, mengubah energi panas menjadi energi gerak. Prinsip ini juga terjadi di bumi. Energi panas dari dalam
planet tuh diubah menjadi gerak mekanik yang menggerakkan lempeng tektonik. Jadi kesimpulan dari dua gambar ini tuh, bumi itu bekerja seperti mesin panas raksasa yang tak pernah berhenti. Nah, energi dari dalam planet terus menggerakkan proses-proses di dalamnya, menjaga dinamika geologi agar berlangsung secara berkelanjutan sepanjang waktu. Kita lanjut pada slide proses internal, cara kerja mesin panas internal bumi. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang sumber energi utama yang menggerakkan proses-proses internal di dalam bumi. Semua aktivitas besar seperti pergerakan lempeng, pembentukan pegunungan, hingga letusan gunung berapi pada dasarnya digerakkan oleh panas yang berasal dari bumi itu sendiri. Nah, panas internal bumi ini itu bersumber dari dua hal. Yang pertama tuh ada peluruhan unsur radioaktif seperti unsur-unsur radioaktif seperti uranium seperti itu yang menghasilkan panas saat mereka meluru secara alami. Nah, yang kedua itu berasal dari sisa energi dari pembentukan planet, yaitu panas yang tersisa sejak bumi terbentuk sekitar jutaan atau miliaran tahun yang lalu. Nah, energi panas tadi itu yang jutaan atau miliaran tahun yang lalu itu tidak akan hilang begitu saja. Ia itu akan terus bergerak keluar melalui mantel dan kerak bumi. Panas tersebut menimbulkan konveksi di dalam mantel. Nah, di mana material panas dari bagian bawah naik ke atas lalu mendingin dan tenggelam kembali. Siklus ini itu yang memicu aktivitas seperti tektonik, membuat lempeng bergerak, bertumbuh, dan menciptakan fenomena seperti gunung, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik. Nah, sekarang ini kan ada gambar 6. Di sini itu menggambarkan eksperimen sederhana menggunakan lilin cair dalam wadah. Ketika lilin di bagian bawah dipanaskan oleh api, lilin tersebut mengembang dan naik ke atas, sedangkan lilin yang sudah mendingin di bagian atas menyusut dan tenggelam ke bawah. Gerakan berulang naik turun ini menunjukkan proses konveksi akibat perubahan suhu dan densitas. Nah, proses ini tuh sama juga kayak yang terjadi dalam mantel bumi, hanya saja skalanya jauh lebih besar dan berlangsung sangat lambat. Oke, kita lanjutkan. Nah, interior bumi. Nah, bumi ini kan terdiri dari 3 lapisan utama, kerak, mantel, dan inti. Kerak itu adalah lapisan terluar yang tipis. Mantel tuh menyusun sebagian besar volume bumi, jadi di bawah kerak. Lalu ada inti yang merupakan pusat planet dengan suhu serta tekanan yang sangat tinggi. Nah, pada slide teori lempeng ini, kita akan membahas salah satu teori paling penting dalam ilmu geologi, yaitu teori tektonik lempeng. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kerak bumi tidak utuh dan diam, melainkan terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang harus bergerak di atas lapisan mantel yang lebih plastis. Gerakan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana-bencana seperti gunung, gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan pegunungan di permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Ada masih teori tektonik lempeng bumi. Di gambar ini kita dijelaskan mengenai gambaran vertikal dari bumi, yang mana inti bumi itu berada sangat dalam di dalam. Lalu mantel itu yang paling atas, dan di bawahnya ada kerak yang mana bagian paling tebal pada bumi. Lalu kita masuk ke batas divergen dan batas konvergen. Nah, batas divergen ini tuh adalah tempat di mana dua lempeng tektonik bergerak saling menjauh. Ketika lempeng merenggang dan menipis, magma dari dalam mantel itu naik ke permukaan membentuk kerak bumi yang akhirnya menjadi dasar samudra. Nah, seperti ini adalah contoh dari batas divergen. Lalu ada batas divergen. Ini prosesnya dari A, B, dan C. Nanti akan saya jelaskan. Lalu ada divergen. Lalu ada konvergen, mohon maaf. Itu terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat atau bertumbukan. Tergantung pada jenis lempengnya, hasil tumbukan ini tuh bisa sangat berbeda. Nanti ada 3 jenisnya. Nah, pada batas divergen ini, kita akan membahas yaitu salah satu jenis batas lempeng tektonik di mana dua lempeng itu bergerak saling menjauh satu sama lain. Nah,
Pergerakan ini tuh menyebabkan kerak bumi meregang dan menipis dan akhirnya membentuk lembah retakan atau rift valley. Nah, batas divergen itu bisa terjadi baik di daratan maupun di dasar laut. Ini kan awalnya dari daratan dan berakhir di membuka lautan. Nah, pada gambar A ini terlihat bagaimana benua mengalami pemanjangan akibat tarikan dua arah. Di gambar dia ditarik dari sisi kanan dan kiri. Nah, kerak benua menipis karena tekanan dari dalam mantel, tekanan dari yang mendorong ke atas. Di tengah-tengah daerah ini terbentuk lembah retakan atau riveli, yang mana dari celah itu sering muncul letusan lava, ini merah-merah lava, dari bawah permukaan. Nah, fenomena seperti ini tuh biasa ditemui di kawasan Afrika Timur. Lalu B, pada gambar B ini kita melihat tahapan berikutnya setelah tahapan A. Nah, tepi-tepi dari benua mengalami patahan dan terangkat ini, sementara di bagian tengahnya terjadi erupsi lava yang mulai membentuk kerak samudra baru. Kerak samudra baru. Dan juga ada laut sempit yang mulai terbentuk di antara kedua bagian benua yang terpisah. Lalu pada gambar C, proses pemekaran ini sudah mencapai tahap lanjut, yang mana daerah laut di antara kedua benua semakin melebar membentuk punggungan tengah samudra atau mid ocean ridge seperti yang ada di Samudra Atlantik. Sedimen dari benua mengendap di tepian yang mengalami penurunan membentuk landas kontinen. Nah, dari sinilah lahir samudra baru, sementara kerak samudra muda terus terbentuk di sepanjang punggungan tengah itu. Jadi secara sederhana nih, batas divergen itu tempat lahirnya kerak samudra baru. Jadi melalui proses tadi tuh, 3 proses itu bumi secara perlahan memperbarui permukaannya. Terus dia juga menjaga siklus geologi agar tetap berlangsung. Meskipun pergerakannya itu hanya beberapa sentimeter per tahun, tapi dampaknya sangat besar. Karena proses inilah samudra bisa terbentuk dan benua bisa terus berubah bentuknya dari waktu ke waktu. Lalu kita masuk ke batas konvergen. Nah, pada batas konvergen ini tuh tempat di mana dua lempeng tektonik bertumbukan satu sama lain. Nggak seperti batas divergen tadi yang menyebabkan kerak bumi terbentuk. Nah, batas konvergen ini justru menjadi tempat kerak bumi hancur atau tersubduksi ke dalam mantel. Dia masuk ke dalam mantel. Nah, tumbukan ini tuh menghasilkan fenomena geologi besar seperti gunung berapi. Ini gunung berapi, palung laut dalam yang mana dia dapat masuk, dan pegunungan tinggi. Batas konvergen ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu konvergensi samudra-samudra, dan benua-benua. Lalu kita masuk yang pertama. Pada samudra benua, di sini tuh lempeng samudra yang lebih padat bergerak dan menukik ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Nah, proses ini tuh yang disebut subduksi, yang menukik ini. Ketika lempeng samudra masuk ke dalam mantel, bagian atasnya tuh meleleh sebagian dan menghasilkan magma. Ini magma. Dia sampai titik tertentu meleleh dan menghasilkan magma. Nah, magma ini kemudian naik ke permukaan melalui retakan di kerak bumi dan membentuk gunungan api di darat. Seperti ini terjadi contohnya. Nah, contoh nyatanya tuh di lempeng Indo Australia yang menghasilkan deretan gunung api di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, kalau dilihat lebih lanjut nih, di bagian kiri itu terlihat lempeng samudra yang menukik ke bawah. Garis merah di tengah menandakan zona subduksi. Tepat lempeng mulai masuk ke mantel. Setelah itu di bagian kanan gambar tampak daratan benua dengan gunung api aktif yang terbentuk karena dorongan magma dari bawah permukaan. Ini. Nah, selanjutnya kita ke samudra-samudra, yang mana kasus ini tuh dua lempeng samudra saling bertumbukan. Samudra, salah satu lempeng lebih padat dan lebih tua akan tersubduksi ke bawah lempeng lebih muda. Jadi dia akan masuk ke bawah ini. Nah, hasilnya tuh terbentuk palung laut dalam di zona tumbukan, palung laut dan busur pulau vulkanik di atasnya.
Nah, jika dilihat pada gambar ini, bagian tengah itu memperlihatkan lempeng yang menukik ke bawah atenosfer. Nah, sementara di atasnya muncul busur pulau vulkanik yang terbentuk dari magma hasil peleburan sebagian mantel. Proses ini tuh bisa menghasilkan deretan pulau nih, yang membentuk busuran seperti contoh Pulau Jepang, Filipina, dan Kepulauan Sunda kecil. Nah, selanjutnya pada Samudra Benua. Samudra Benua ini Samudra Benua itu dihasilkan dari tumbukan eh, lempeng samudra lebih padat bergerak dan menukik ke bawah lempeng benua lebih ringan. Lalu eh, samudra, ya seperti itu. Ini gambarnya aja. Jadi dia itu hanya bergerak saja seperti India. India yang dulunya 71 juta tahun lalu berada di sini, dia sekarang sudah lebih dekat dengan lempeng Eurasia, yang mana butuh proses yang sangat lama selama 70 juta tahun dia akhirnya bisa bergerak. Lalu ini adalah contoh penggambaran pada peta. Ini batas konvergennya digambarkan dengan anak panah hitam. Lalu batas divergen digambarkan dengan garis putih. Ini garis putih dan ada seperti panah yang menggambarkan dia mengarah kemana. Ini. Lalu ini ada batas transform yang mana dia bergeser, pertemuan antara dua lempeng bergeser secara horizontal. Secara ya, yang ini itu juga sering menghasilkan sumber gempa besar. Lalu kita lanjut ke batas transform. Nah, kan sudah saya jelaskan tadi, itu batas transform itu terjadi ketika dua lempeng bergeser horizontal saling melewati satu sama lain. Tidak ada kerak baru yang terbuat dan tidak ada kerak lama yang dihancurkan. Tetapi gesekan di antara lempeng itu dapat menimbulkan gempa besar. Nah, contohnya di sini. Ini tuh menampilkan contoh paling terkenal dari batas transform, yaitu Cesar San Andreas di California. Cesar San Andreas di California. Ya, sebentar. Oke, nah ini sudah menggambarkan. Lalu proses permukaan mesin panas eksternal bumi. Nah, selain dari panas dari dalam, bumi itu juga memiliki mesin panas eksternal yang digerakkan oleh energi matahari. Energi ini memicu sirkulasi udara, arus laut, dan siklus air yang semuanya menggerakkan proses geologi di permukaan bumi. Nah, ini tuh menggambarkan siklus air yang mana pada gambar A itu magma telah memadat di bawah tanah menjadi batuan beku. Lalu pada B ini dia proses selanjutnya dia tererosi sedimen diangkut ke laut menjadi batuan sedimen. Oke, kita lanjut ke waktu geologi. Nah, waktu geologi ini tuh untuk dapat dengan mudah kita pahami, bumi itu mengalami perubahan waktu yang cukup besar. Nah, kita perlu berpikir nih dalam skala waktu yang sangat panjang, jutaan bahkan miliaran tahun. Konsep ini disebut waktu geologi, yang menggambarkan rentang waktu sejak bumi itu terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu hingga sekarang. Nah, pada ini slide selanjutnya ini menggambarkan zaman-zaman penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Nah, ini terdapat era yang mana lalu ada periode dan kehidupan yang patut diperhatikan. Nah, pada jutaan tahun sebelum sekarang, ini yang paling lama, jadi yang 4550. Jadi 4 juta tahun lalu itu hominid paling awal tuh baru muncul. Ini terjadi pada era Kenozoikum pada periode Tertiary Quarter. Nah, dinosaurus pertama tuh ada pada 250 juta tahun yang lalu dan punah 65 juta tahun yang lalu pada era Mesozoikum periode Kapur, Jura, dan Trias. Nah, dari ringkasan dari bab 1 ini kita itu sudah belajar bahwa geologi itu adalah ilmu yang membantu manusia memahami asal-usul, struktur, dan dinamika bumi.
Proses geologi internal seperti tektonik dan vulkanisme bekerja sama dengan proses eksternal seperti erosi dan pelampukan untuk membentuk landscape yang kita lihat sekarang. Nah, teori tektonik lempeng menjadi dasar dari pemahaman modern tentang bagaimana permukaan bumi terus berubah. Lempeng-lempeng ini saling bergerak, bertumbukan, dan berpisah, menciptakan pegunungan, palung laut, dan benua baru. Sementara itu, sistem bumi, atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan litosfer saling berinteraksi membentuk keseimbangan yang terus berubah. Dengan mempelajari geologi ini, kita memahami tidak hanya sejarah planet ini, tetapi juga bagaimana kita bisa hidup lebih bijak di atasnya. Nah, selanjutnya adalah chapter 2, yang mana akan saya jelaskan setelah jeda sebentar setelah ini. Akan saya lanjutkan setelah ini. Oke, kembali lagi pada chapter 2, yang mana chapter 2 ini adalah Earth's Interior and Geophysical Properties, yang mana interior bumi dan sifat-sifat geofisika. Nah, kalau di bab sebelumnya kita melihat bumi dari permukaannya dan mempelajari gerakan lempeng tektonik. Kali ini tuh kita akan pada chapter 2 ini lebih dalam secara harfiah. Nah, bab ini tuh akan membawa kita untuk memahami bagian dalam bumi yang tidak bisa kita lihat langsung. Tapi bisa kita pelajari lewat bukti geofisika seperti gelombang seismik, gravitasi, medan magnet, dan panas bumi. Nah, kita akan mengetahui bagaimana para ilmuwan ini berhasil memetakan struktur kerak, mantel, dan inti bumi hanya dengan menganalisis getaran dan gaya alam. Intinya, bab ini menjelaskan bagaimana mesin dalam planet kita bekerja dan membuat bumi tetap hidup serta dinamis sampai hari ini. Kita lanjut pada sebab pertama, pendahuluan. Nah, untuk memahami bumi bekerja, kita harus melihat jauh ke dalam nih, ke bagian yang tidak pernah bisa kita sentuh. Nah, meskipun kita bisa mengebor hingga pusat bumi, para ilmuwan berhasil mempelajari melalui berbagai metode geofisika seperti analisis gelombang seismik, gravitasi, medan magnet, dan aliran panas. Lalu yang pertama adalah bukti dari gelombang seismik, yang mana salah satu informasi yang paling penting tentang interior interior bumi berasal dari gelombang seismik. Nah, ketika gempa terjadi, energi itu merambat ke segala arah dalam dua bentuk utama, gelombang P dan gelombang S. Gelombang P dan gelombang S. Yang mana gelombang P itu gelombang primer dan gelombang S itu gelombang sekunder. Gelombang P itu dapat melewati material padat dan cair, sementara gelombang S hanya merambat melalui padatan. P itu melalui material padat dan cair, sementara S hanya melalui padatan. Nah, pada gambar ini menunjukkan ilustrasi gelombang seismik yang menembus bagian dalam bumi. Dari gambar itu kita bisa melihat bagaimana gelombang dari gempa bumi menyebar ke segala arah dan dibelokkan oleh lapisan-lapisan yang berbeda di dalam bumi. Perubahan arah dan kecepatan gelombang ini tuh menjadi petunjuk penting untuk mengetahui struktur bagian dalam planet kita. Jadi kan kita bisa tahu kalau dia mantul itu berarti terdapat bagian yang tidak bisa dideteksi oleh pantulan tadi, gelombang tadi. Lalu lapisan-lapisan dalam bumi ini dibedakan berdasarkan komposisi, densitas, dan perilaku fisiknya. Nah, pemahaman ini tuh yang menjadi dasar kita untuk mempelajari struktur dari internal bumi secara ilmiah. Nah, ini ada contoh lain pada gambar 2 ini memperlihatkan jalur penyebaran jenis gelombang di dalam bumi. Nah, dari gambar yang pertama ini kita melihat bahwa gelombang P itu dibelokkan ketika melewati batas antar lapisan, sedangkan gelombang S itu berhenti sama sekali di bagian tertentu, menandakan bahwa bagian itu bersifat cair. Nah, kemudian pada gambar sebelahnya itu kita juga bisa lihat bagaimana pembelokan terjadi. Nah, di sini sudah ada tulisannya jalur gelombang seismik dan arah baru gelombang seismik, yang mana lapisan di bawah ini tuh lebih cepat atau lapisan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, lalu ada dengan cara ini
ada pada lapisan lain. Ini lapisan yang atas tuh kebalikan dari sebelumnya, karena lapisannya kecepatan tinggi lebih menuki, dan lapisan berkecepatan rendah tuh dia langsung menuki lebih dalam. Lalu slide selanjutnya itu adalah masih sama seperti tadi. Dia yang mana contohnya itu adalah gempa. Nah, gempa ini itu refraksi seismik. Sebentar. Gempa itu refraksi seismik dapat digunakan untuk mendeteksi batas antara lapisan batuan. Nah, di sini tuh gempa itu dapat menjadi salah satu indikator. Kan tadi dia menggunakan ledakan untuk mengecek bagaimana sih getaran yang ada pada suatu lapisan. Nah, di sini tuh kita dapat menggunakan kejadian alam seperti gempa untuk mengetahui apa aja lapisan-lapisan yang ada di bumi. Seperti contoh, terdapat 2 stasiun, yang mana stasiun seismik 1 dan stasiun seismik 2, yang mana dia kan berbeda jarak, pasti menangkap sinyalnya juga berbeda, dan juga pantulan yang dihasilkan dari lapisan A dan lapisan B itu jaraknya pasti jauh berbeda ke stasiun A dan ke stasiun B. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bukti dari gelombang seismik. Nah, ini adalah contoh lagi, contoh seperti pada gambar sebelumnya. Fokus gempa yang ada di sini itu dia apabila digambarkan, dia itu dia memiliki sinyal yang tersebar kemana-mana. Banyak sinyal yang dia bagikan dari satu titik fokus gempa. Nah, pada gambar A ini dia jalur antara gempa bumi dan perekam dari stasiun seismik. Lalu yang B ini gelombang menyebar ke segala arah dari fokus gempa. Lalu kita lanjutkan dengan struktur internal bumi. Nah, dari hasil studi seismik kita tuh tahu bahwa bumi itu memiliki 3 lapisan utama, lapisan kerak atau crust, mantel, dan inti core. Nah, masing-masing lapisan itu memiliki ketebalan dan komposisi dan sifat fisik yang berbeda-beda. Nah, pada gambar 2.5 ini sudah digambarkan bahwa kita bisa tahu bahwa mantel tuh kerak dia tuh jaraknya cuma 670 km dari si mantel. Lalu mantel tuh dia berjarak memiliki kedalaman dari permukaan bumi itu 2.900 km. Dan dari inti bumi, jaraknya dari pusat inti bumi ke kerak itu sampai 6.370 km. Dengan ketebalan di atas nih, kerak itu cuma 5-70, dan mantel paling atas itu yang tadi itu, yang 670 km. Lalu kita lanjutkan ke kerak. Nah, kerak itu biasanya memiliki variasi ketebalan yang berbeda-beda. Kerak itu sendiri juga merupakan lapisan paling luar dari bumi, di mana tempat kita hidup. Nah, ketebalan itu memiliki variasi, yang mana sekitar 5-10 km di bawah samudra, dan bisa saja mencapai 70 km di bawah benua. Nah, kerak samudra itu terutama terdiri dari batuan basalt yang padat dan berat, sedangkan kerak benua didominasi oleh granit yang lebih ringan. Nah, di sini tuh kita bisa lihat terdapat tabel karakteristik kerak samudra dan kerak bumi, yang mana terdapat kerak samudra mengklasifikasikan kelas kerak samudra dan kerak bumi. Ketebalannya berbeda. Yang kerak samudra dia lebih tipis, hanya 7 km, dibanding kerak benua yang tebalnya hingga 20-70. Lalu kecepatan gelombangnya juga berbeda. Kecepatan gelombang pada kerak samudra itu dia lebih cepat dibanding kerak benua. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, ini ada gambar, ada contohnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat dari si kerak samudra dia kan kecepatan rambat dari gelombangnya 7 km per detik, dan di bawahnya ini 8 km per detik, yang menandakan itu adalah kerak dari kerak benua. Anda bisa lihat ketebalannya, dia sangat tebal. Dia ini biasanya menjulang tinggi seperti menjadi gunung. Ini jaraknya bisa kita lihat, dia di atas 50 km, yang mana dia masih bagian dari litosfer. Lalu selanjutnya kita masuk ke mantel. Nah, lapisan mantel itu adalah lapisan yang membentang
hingga kedalaman 2.900 km dan itu menyusun lebih dari 80% volume bumi. Nah, mantel tersebut itu terdiri dari batuan padat berkomposisi periodit kaya akan magnesium dan besi. Meskipun padat, mantel itu bisa berperilaku plastis dan bergerak sangat lambat akibat panas dari dalam bumi. Kita lanjut. Nah, pada gambar 2.7 ini kita digambarkan struktur cangkang konsentritas bumi bagaimana didefinisikan oleh variasi kecepatan gelombang es. Nah, kita lihat di sini gelombang es dan gelombang P. Gelombang es itu kan dia tidak bisa merambat pada benda yang cair. Nah, tidak ada gelombang es di inti luar. Sedangkan gelombang P itu bisa merambat sampai tembus ke dalam inti bumi. Mengapa kecepatannya dia berbeda dari yang mantel sampai inti? Karena di mantel tuh kembali lagi ke kepadatan dari inti bumi itu. Nah, kita bisa lihat ini yang dari 5,5 gram ke 10 sampai 12 gram itu kan perbedaannya dan jauh. Dan juga densitasnya juga berbeda antara mantel dan inti bumi. Oke, kita lanjutkan. Nah, terakhir adalah inti atau core dari bumi. Nah, ini tuh bagian paling dalam terdapat inti bumi yang terbagi menjadi dua lapisan utama, inti luar dan inti dalam atau outer core dan inner core. Nah, inti luar ini bersifat cair, sedangkan inti dalam tuh padat. Yang kita lihat tadi, inti luar tuh cair, yang mana es itu tidak dapat tembus. Oh, di sini dia diperkirakan es dapat tembus karena dia tidak cair pada inti dalam. Lalu keduanya ini tersusun dari logam besi dan nikel. Nah, beri contoh pada gambar ini. Ini digambarkan zona bayangan gelombang primer yang disebabkan oleh pembiasan gelombang P di dalam inti bumi. Nah, ini kan ini bumi. Dia terdapat ledakan di sini, yang mana dia dapat masuk ke inti bumi dan ini adalah proyektil dari perkiraan gelombang P yang ada. Sedangkan ini adalah gelombang bayangan es, yang mana dia tidak dapat menembus inti bumi. Tadi yang di inti itu hanya perkiraan saja. Dia hanya pergi ke sebelah atau sekitar dari inti bumi. Lalu ada isostasi, yang mana pada isostasi ini itu dia konsepnya itu menjelaskan keseimbangan antara kerak dan material di bawah di mantel. Nah, kita itu bisa membayangin seperti bongkahan es yang mengapung di air. Nah, bagian lebih berat itu akan tenggelam lebih dalam, seperti ini. Demikian pula gunung yang tinggi memiliki akar kerak yang dalam untuk menjaga keseimbangan gravitasi. Nah, pada gambar ini itu kita bisa lihat balok kayu itu mengapung di air dengan sebagian besar masanya terendam, seperti ini. Nah, litosfer itu mengapung di mantel astenosfer dengan cara yang kurang lebih sama. Semakin tebal balok, semakin dalam ia menembus astenosfer. Nah, pada gambar itu kan diperlihatkan prinsip isostasi, yang mana bagian gunung yang menjulang di permukaan itu memiliki akar yang menjorok ke bawah. Ketika gunung tererosi, beratnya berkurang dan kerak akan naik perlahan untuk menyeimbangkan masanya. Nah, fenomena ini nih yang menjelaskan mengapa pegunungan tidak tenggelam meskipun sangat berat. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh juga dari isostasi, yang mana ini gambar 2.1 ini penyesuaian isostatik akibat erosi dan pengendapan sedimen. Ini terdapat aliran mantel, lalu dia naik gunungnya, terdapat erosi karena transportasi sedimen dan pengendapan sedimen. Lalu pada contoh ini berat gletser menekan kerak bumi dan kerak bumi memantulkan kembali ketika es mencair, seperti ini. Gletser terus dia turun karena berat dan dia mencair dan menyebabkan ini kerak saat naik. Ini juga ada contoh langsung pengangkatan di Kanada dan Amerika Serikat bagian utara yang disebabkan oleh pantulan kerak bumi setelah gletser cair. Nah, garis berwarna merah ini menunjukkan jumlah minimum pengangkatan dalam meter sejak es mencair. Dikutip dari Philip Baking pada bukunya
tectonics of Quaternary Time in Middle North America. Seperti ini. Dia jaraknya 50 dan paling dalam ini 250. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengukuran gravitasi. Nah, gravitasi di permukaan bumi itu tidak selalu sama di setiap tempat. Ada variasi kecil dalam gaya gravitasi, yang mana itu disebabkan oleh kerapatan batuan topografi dan ketebalan kerak. Nah, pengukuran gravitasi ini tuh membantu ilmuwan mengetahui struktur bawah tanah tanpa harus melakukan pengeboran. Nah, pada gambar 2.15 ini tuh kita diberikan ilustrasi dari bagaimana sih rumus dari dari gravitasi itu, yang mana A itu adalah bumi dan B adalah perkiraan A bumi dan B adalah matahari. Nah, lalu ini juga ada contoh-contoh lain pengukuran gravitasi. Ini pembacaan meter gravitasi yang dipengaruhi oleh kepadatan batuan di bawahnya. Batuan padat menarik massa di dalam meteran dengan kuat. Nah, ini tuh memberi contoh apabila ini kita bayangkan sebagai magnet, apabila dia semakin renggang ke bawah atau daya tariknya kuat ke bawah, itu berarti terdapat sesuatu di dalam tanah, dan apabila tidak terjadi apa-apa, dia akan mengikuti gaya gravitasi normal. Dan apabila terdapat sesuatu yang menolak atau ini dia lebih kencang, berarti terdapat gua tersembunyi di dalamnya. Ini juga ada contoh di sini. Gambar A ini suatu daerah dalam kesetimbangan isotonik memberikan pembacaan gravitasi yang seragam tanpa anomali. Kita lihat di sini normal, dia hanya gunung dan gerak bumi, tidak ada apa-apa. Lalu pada gambar B ini kita lihat ada anomali gravitasi positif, yang mana dia memiliki mantel yang menjorok ke atas. Sedangkan dia kan seimbang atas bawah. Ini dia anomali gravitasi positif, dia keduanya ke atas, dan ada anomali gravitasi negatif yang mana antara gunung dan mantelnya dia turun ke bawah. Nah, lanjut ke medan magnet. Di medan magnet ini jadi ada selain ada gravitasi, bumi itu juga memiliki medan magnet tuh yang dihasilkan oleh pergerakan logam cair di inti luar. Nah, medan magnet ini sendiri itu berfungsi sebagai perisai yang melindungi bumi dari radiasi dan partikel dari matahari. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan garis gaya medan magnet bumi yang keluar dari kutub selatan magnetik dan masuk ke kutub utara magnetik. Garis-garis gaya ini terus bergerak seiring waktu karena perubahan di dalam inti. Nah, perubahan tersebut itu menyebabkan fenomena menarik yang disebut pembalikan magnetik. Seperti contoh ini, dia kan masuk dari selatan ke utara. Nah, kita bisa lihat ini kita gambarkan sebagai bumi dan ini magnet. Oke, lanjutnya adalah pembalikan magnetik atau magnetic reversal. Ini tuh medan magnet bumi itu berkali-kali berubah arah. Nah, kutub utara itu bisa saja menjadi selatan dan mungkin sebaliknya. Nah, peristiwa ini tuh disebut dengan pembalikan magnetik atau magnetic reversal. Contohnya pada gambar ini, dia itu menampilkan catatan pembalikan magnetik, yang mana dia arah magnetik medan bumi itu yang awalnya ke dalam, dia bisa memberikan magnetisme terbalik pada kedalaman tertentu. Oke, lanjut. Ini juga ada skala waktu dari magnetik dunia untuk era Kenozoikum dan Mesozoikum. Nah, hitam ini itu menunjukkan anomali positif, dan coklat ini itu menunjukkan anomali negatif atau polaritas yang terbalik. Nah, pada anomali magnetik ini selanjutnya, magnetik anomalis, itu tuh terjadi akibat variasi kandungan mineral ferromagnetik di batuan. Nah, yang mana kita bisa lihat pada gambar A ini, apabila dia terdapat kandungan mineral seperti biji besi, dia akan memberikan anomali magnet positif. Di sebelah-sebelahnya kan tidak ada, dia berarti normal. Lalu pada contoh B ini dia ada tanggul atau gabro, dia memberikan anomali positif. Lalu pada
granit dia memberikan anomali positif karena dia lebih menjulang daripada sebelahnya. Nah, lalu ada anomali magnetik negatif nih. Dia itu apabila terdapat kesalahan atau sedimen tersebut tuh mengandung lebih sedikit mineral magnetik dibanding batuan sebelah-sebelahnya atau sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu adalah panas di dalam bumi. Panas di dalam bumi itu berasal dari dua sumber nih. Sumber yang pertama radioaktif. Seperti yang tadi pada bab 1 uranium. Itu dan juga dari sisa energi dari pembentukan planet miliaran tahun lalu. Itu yang kedua. Nah, panas itu berpindah ke permukaan melalui dua cara, melalui konduksi di kerak dan konveksi di mantel. Nah, seperti itu. Lalu distribusi panas itu juga tidak merata. Dia itu lebih tinggi di area tektonik aktif seperti hubungan samudra. Nah, ini ada gradien panas bumi atau geothermal gradient. Nah, di sini pada gambar ini dia tuh menunjukkan dari setiap kedalaman dia itu suhunya berapa saja sih dan bagaimana. Nah, kita bisa lihat pada gambar A yang mana lebar dari merah ini itu yang menggambarkan suhu atau derajat. Jadi dia pada permukaan awal tuh dia belum terlalu panas dan semakin dekat dia dengan inti dia akan memiliki suhu yang lebih tinggi sampai 7.000 hingga 8.000 derajat. Begitu juga pada tekanan. Kita juga tahu semakin dekat kita dengan inti bumi, semakin besar juga tekanan yang akan kita rasakan. Yang mana tekanannya sampai 4 juta, 3 hingga 4 juta atmosfer pada inti bumi. Nah, lalu ada aliran panas atau heat flow. Aliran panas ini sendiri diukur itu dari jumlah panasnya yang berpindah dari satuan waktu dan luas. Yang mana pada gambar 2.4 ini kita bisa tahu bahwa beberapa wilayah itu memiliki aliran panas yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Nah, jumlah aliran panas ini ditunjukkan oleh panjang panah ini. Apabila dia terdapat sesuatu yang memiliki panas, dia akan aliran panasnya lebih tinggi daripada aliran panas yang dari permukaan. Lalu pengukuran heat flow ini dapat membantu mengetahui aktivitas tektonik di wilayah tertentu. Contoh pada 2.5 ini, yaitu aliran panas itu sama dari laut dan benua, itu dikarenakan rata-rata dari samudra dan benua itu sama. Jadi ada teori menyebutkan rata-rata dari samudra dan benua itu sama, tetapi asal panasnya berbeda. Nah, jadi kerak bumi ini menghasilkan sedikit panas sehingga aliran panas samudra pasti berasal dari mantel. Kalau ini tuh dihasilkan dari benua oleh peluruhan radioaktif. Jadi walaupun dia memiliki rata-rata heat flow-nya sama, tapi sumber yang berasal dari heat flow tersebut berbeda. Nah, lalu terakhir adalah ringkasan. Nah, bab 2 ini tuh dari tadi sudah menjelaskan bahwa bumi itu terdiri dari 3 lapisan utama: kerak, mantel, dan inti. Nah, dengan sifat fisik dan komposisi berbeda, kita tuh belajar bahwa gelombang seismik, medan gravitasi, magnetik, dan panas itu adalah kunci untuk memahami bagian dalam bumi. Nah, dengan contohnya prinsip isostasi itu menjaga keseimbangan kerak terhadap mantel, dan juga medan magnet melindungi bumi dari radiasi dan panas internal untuk menjaga planet tetap aktif. Nah, semua proses ini tuh bekerja bersama menciptakan planet yang terus berevolusi. Nah, sebagai penutup, kita tuh bisa melihat bahwa bagian dalam bumi itu adalah sistem yang hidup dan kompleks. Meskipun tidak bisa kita lihat secara langsung melalui ilmu geofisika, kita mampu memahami bagaimana bagian-bagian itu bekerja. Dari sisi itu, kita mengetahui bahwa segala aktivitas permukaan, gempa, vulkanisme, atau pembentukan gunung adalah hasil dari dinamika yang terjadi jauh di bawah tempat kita yang sekarang. Nah, bab ini tuh menjadi penghubung penting antara geologi dan geofisika, antara apa yang kita lihat di permukaan dan apa yang tersembunyi di dalam bumi. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan ketika saya menerangkan dari chapter 1 dan chapter 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.